Selamat sore teman-teman, apa kabar? Selamat sore. Saya berharap semua kita yang bergabung. Selamat sore, Bu. Ya, saya berharap semua kita yang bergabung di Google Meet hari ini dalam kondisi yang sehat, dimanapun kita berada. Nah, salam kenal semuanya. Saya Yanti Sunaidi. Teman-teman boleh sapa saya Yanti. Saya dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Kota Makassar, atau biasa disingkat PMK Kota. Ya, saya akan memandu jalannya seminar online kita pada malam hari ini, sore hingga malam hari ini, selama kurang lebih 1,5 jam. Ya, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di Google Meet. Ya, ini kurang lebih ada 101 peserta ya, yang bergabung, mungkin yang juga dalam proses untuk join bersama-sama dengan kita. Ya, selamat datang teman-teman, salam kenal, salam jumpa. Berdasarkan data yang saya terima, list peserta ini, pesertanya banyak ya. Ada yang dari Pulau Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi, ya, ada. Kemudian dari Papua dan Maluku juga ada. Jadi setelah saya lihat datanya, pesertanya kurang lebih hampir semua sudah mewakili dari bidang ilmu kesehatan. Jadi ada keperawatan, ada kebidanan, ada apa lagi ya? Ada kedokteran gigi, ada teknologi laboratorium medis, ada farmasi, ada kesmas, ada fisioterapi. Jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, teman-teman alumni maupun mahasiswa di bidang kesehatan memberikan respon positif terhadap seminar online kita di sore hingga malam nanti. Ya, selamat bergabung semuanya, selamat belajar, selamat memperlengkapi diri kita dalam seminar online pada sore hari ini yang kami angkat dengan tema kontribusi alumni dan mahasiswa bagi bangsa dalam melawan COVID-19. Ya, selanjutnya saya mohon perhatian dari teman-teman untuk mengikuti beberapa pemberitahuan berikut ini. Ya, pemberitahuan yang pertama, ketika moderator ataupun narasumber sedang berbicara, diharapkan teman-teman untuk menonaktifkan mic ataupun juga videonya selama seminar ini berlangsung. Moderator yang akan mengarahkan kita. Pemberitahuan yang kedua, selama seminar berlangsung, berharap teman-teman bisa tetap fokus mengikuti seminar ini dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Teman-teman juga boleh mempersiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting ketika materi dipaparkan. Yang ketiga, narasumber akan menyampaikan materi selama 60 menit dan 30 menit selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan nama, kampus, asal daerah, dan pertanyaannya di live chat. Ya, di kolom live chat silakan dimanfaatkan. Bagi teman-teman yang sudah alumni, yang sudah bukan lagi berstatus mahasiswa, silakan tuliskan namanya dan institusi di mana teman-teman bekerja sekarang dan diikuti dengan asal daerah dan pertanyaannya. Jadi teman-teman sudah bisa menuliskan atau memasukkan pertanyaannya di kolom live chat, sekalipun narasumbernya masih menjelaskan. Jadi teman-teman sudah bisa mengajukan pertanyaan di live chat. Moderator akan menyampaikan pertanyaan teman-teman kepada narasumber setelah narasumber selesai membagikan materinya. Ya, mari teman-teman kita awali seminar online kita di sore hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan, itulah Juru Selamat kehidupan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan indah di sore hari ini Tuhan yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang boleh menggerakkan setiap hati kami Tuhan. Mahasiswa Kristen, alumni-alumni-Mu Tuhan yang bekerja, yang kuliah di jurusan kesehatan. Kami bersyukur dengan Roh Kudus-Mu kami boleh tergerak ya Tuhan untuk mau belajar, untuk mau diperlengkapi Tuhan melalui seminar online kami di sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk narasumber kami, Dr. Ben, yang boleh memberi diri
untuk membagikan ilmu bagi kami dalam seminar kali ini Tuhan. Tuhan memperlengkapi Dr. Ben Tuhan, biarlah hikmat-Mu ya Bapak yang menolong Dr. Ben Tuhan untuk bisa membagikan kepada kami Tuhan informasi-informasi, materi-materi yang dapat memperlengkapi kami Tuhan. Dan Tuhan berikanlah kami hati yang mau mendengar, berikan kami telinga yang mau mendengar Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap materi, kami bisa menangkap setiap informasi yang dibagikan, yang di-sharingkan oleh Dr. Ben kepada kami di saat ini. Tuhan kami berdoa bagi jaringan Tuhan, bagi koneksi internet, kami tersebar di beberapa tempat di Indonesia dan jaringan internet kami kadang tidak stabil Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, biarlah Engkau menolong kami sehingga jaringan internet kami Tuhan, sinyal kami di tempat kami masing-masing saat ini Tuhan dapat mendukung kami mengikuti seminar online ini dari awal sampai selesai. Keseluruhan seminar kami Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau menghancurkan, mau mengalihkan, lalu kami serahkan seminar online kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ya teman-teman, sebelum kita masuk pada pemaparan materi dari narasumber kita, berikut akan saya bacakan kurikulum vitae biodata dari narasumber kita. Nama Benyamin Sihombing, beralamat di Jalan Anyelir Raya, nomor 240 Depok, Indonesia, ya di Depok. Kemudian nomor handphone 081372102314. Riwayat pendidikan 2008 sampai 2009. Mengikuti pendidikan di Master of Public Health National University of Singapore dari tahun 1989 sampai 1996, menempuh pendidikan di North Sumatra University Medan di Faculty of Medicine. Kemudian pengalaman kerja 2018 sampai sekarang bekerja di Antimicrobial Resistant Program WHO Indonesia dan Incident Management Team COVID-19 WHO Indonesia 2014 sampai 2018 sebagai TB Program WHO Indonesia 2011 sampai 2014 di Neglected Tropical Disease Program WHO Indonesia 2012 sampai 2011 sebagai Medical Staff in Directorate of Leprosy and Youth Directorate General Disease Control and Environment Health MOH. Kemudian 2000 sebagai General Practitioner in Bakti Asi Clinic. Selanjutnya tahun 1998 sampai 2000 sebagai Head of Pulau Bunyu Health Center, Pulau Bunyu East Mantan. Kemudian 1997 sampai 1998 mohon maaf ya, sebentar tidak kelihatan. Sebagai medical staff in Juwata Laut Health Center. Ya, next slide. Ya, training September 2014 International TB Course di New Delhi, kemudian Maret 2007 International Course on Community Based Rehabilitation atau CBR di Pokhara, Nepal, Maret 2007 International Course on Rehabilitation and Prevention of Disability POD di Nepal juga, kemudian 5 Training of Trainer Leprosy Control Program Banten, kemudian Desember 2004 Training Course in Practice Course on Therapy and Prevention of Leprosy Research Center LRC di Tokyo, Jepang. April 2003
Training on Leprosy, National of Leprosy Training Center, Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian publikasi Disability in People Affected by Leprosy, the Role of Impairment Activity, Social Participation, Stigma and Discrimination, Global Health Action, 2012. Kemudian, ya, tanggal lahir narasumber kita itu tanggal 30 Maret 1970. Dengan status pernikahan, sudah menikah dan dianugerahi 2 anak. Anggota dari Gereja Kristen Indonesia Depok. Untuk pelayanan, 1991 sampai 1992 adalah koordinator KMK FKUSU. 1993 sampai 1994 sebagai tim tindak lanjut pelayanan medis Medan Perkantas Sumatera Utara. Kemudian 1994 sampai 1995 sebagai Komisi Pembinaan PMDK Medan. 2008 sampai 2016 Komisi Dewasa GKI Depok. 2016 sampai 2017 sebagai Majelis Jemaat GKI Depok. 2014 sampai sekarang PMDN and Task Force COVID-19 Perkantas. Ya. Demikianlah biodata dari narasumber kita, Dr. Benyamin Sihombing MPH. Ya, langsung saja kita mengundang narasumber kita, Dr. Benyamin. Boleh bergabung? Halo, shalom. Shalom. Dr. Ben. Shalom Yanti. Halo, salam kenal dok. Salam dok. Shalom. Apa kabar dok? Baik, sehat. Stay at home. Stay at home, ya, puji Tuhan. Ya, dok, tanpa buang waktu lagi, saya persilakan dok untuk menyampaikan, men-sharingkan materi di seminar online kali ini. Silakan dok. Baik, bisa ditayangkan? Oke. Baik teman-teman semua, saya senang sekali di sini ada alumni dan juga ada teman-teman mahasiswa kedokteran gigi, dan mahasiswa kesehatan yang lain. Saya juga baru tahu bahwa bukan cuma yang berdomisili di Sulawesi Selatan, ternyata yang berdomisili di Katakan di Maluku juga ada. Jadi ini kayaknya pertemuan besar, jarang-jarang kita ketemu seperti ini. Baik, teman-teman semua, saya akan masuk ke materi yang tadi sudah disampaikan oleh panitia di sini, yaitu judulnya Kontribusi Alumni dan Mahasiswa Kesehatan bagi Bangsa Melawan COVID-19. Saya mulai dulu dengan topik COVID-19. Nanti di tengah kita akan baca perikop dari kitab Ayub, nanti siapkan Alkitabnya dari Ayub 2, ayat 11 sampai seterusnya. Dan kita akan masuk nanti kepada bicara tentang pelayanan setelahnya. Baik, sebelum masuk kepada slide ini, saya mau mengatakan kepada teman-teman seperti ini. Kita ini sekarang sedang berada di dalam pandemi besar yang kita alami mungkin sekali seumur hidup. Jadi ini penting saya garis bawahi, kita sekarang berada di dalam situasi pandemi yang mungkin cuma kita alami sekali seumur hidup. Di satu sisi mungkin kita sedih melihat beberapa mungkin teman atau beberapa keluarga yang ikut terinfeksi virus COVID-19 ini. Dan di sisi lain, kita sebagai orang Kristen, orang medis, orang kesehatan, ini merupakan kesempatan besar bagi kita untuk terlibat dalam pelayanan. Baik di dalam institusi yang kita sedang bekerja pada saat ini, ataupun berada di luar institusi, mungkin institusi pelayanan. Karena pandemi ini akan masuk dalam textbook kedokteran dalam tahun-tahun ke depan, akan masuk dalam textbook buku kesehatan. Jadi ikut serta dalam pertempuran besar ini
itu merupakan satu catatan bagi perjalanan hidup kita. Ini juga merupakan satu kebanggaan yang bisa kita kenang nanti ketika kita ikut bertempur besar dalam pertempuran besar ini melawan pandemi COVID-19. Jadi saya pikir bahwa tema yang diberikan oleh teman-teman pengurus ini adalah tema yang betul-betul relevan. Saya mau bilang begini ya, bahwa kenapa ini disebut pandemi besar? Karena pandemi flu babi yang merebak pada tahun 2009 yang lalu itu tidak sebesar tidak sebesar pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Ini lebih luas, dampaknya lebih masif, penularannya juga jauh lebih hebat, lebih cepat, dan itu mengapa ini disebut pandemi besar. Jadi pandemi flu babi H1N1 yang dulu itu tidak seperti ini. Kalau misalnya kita mau melihat pandemi besar, adalah pandemi yang terjadi sekitar tahun 18-19 yang lalu. Mungkin sebagian teman-teman alumni masih pernah baca yang namanya flu Spanyol atau Spanish flu. Itu yang disebut pandemi besar, yang menyebabkan kira-kira 50 juta kematian di seluruh dunia. Jadi ini agak mirip dengan Spanish flu, dan kita nanti lihat, kemudian pelajari kira-kira sampai sejauh mana nanti COVID-19 ini berdampak, begitu ya. Jadi walaupun wabah COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 ini baru berumur 4 bulan, tapi sudah menjangkiti sekitar 3,5 juta penduduk dunia dan hampir 250.000 kematian. Jadi ini merupakan ancaman serius, bahkan dengan menggunakan skenario modeling. Mungkin bagi teman-teman dapat di medsosnya ada modeling dari ini, institusi ini. Bahkan pakai modeling yang paling optimis sekalipun, sejumlah besar kematian akan tetap terjadi, seperti yang kita tahu mungkin di Amerika, begitu ya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada virusnya. Bisa ditampilkan slide-nya? Ya, jadi apa itu COVID-19? COVID-19 itu singkatan daripada coronavirus disease, D-nya disease, 19-nya adalah 2019, tahun ketika virus ini pertama kali dilaporkan, yaitu 31 Desember 2019. Jadi itu asal nama COVID-19. Jadi ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus baru yang namanya SARS-CoV-2. Ini golongan coronavirus, dia masuk dalam golongan coronavirus, dia asalnya dari hewan, tapi kebanyakan golongan coronavirus itu spillover katanya, tumpah ke manusia juga, kemudian manusia bisa menginfeksi manusia lainnya. Jadi golongan coronavirus itu salah tiganya adalah MERS, kemudian SARS pada tahun 2002-2003 yang lalu, kemudian flu-flu yang biasa kita dapatkan sehari-hari. Jadi itu termasuk dalam golongan coronavirus. Kemudian masa inkubasinya 1-14 hari. Masa 14 hari ini adalah adalah angka yang patut kita ingat ketika kita nanti mau memutuskan untuk mau melakukan pelayanan kontak tracing namanya. Jadi angka 14 ini menjadi angka yang akan membuat kita mengkarantina orang 14 hari, stay at home 14 hari, setelah sembuh nanti dari COVID-19, dia harus stay lagi di rumah 14 hari. Jadi 14 hari itu berasal dari masa inkubasinya. Next. Ya, gejala utamanya adalah demam, batuk, dan merasa lelah. Jadi mungkin teman-teman, saya juga harus kasih tahu sekarang bahwa virus ini baru berumur 4 bulan. Artinya kita baru punya pengalaman 4 bulan untuk mengenal, meneliti, membuat studi mengenai virus ini. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah berlaku hanya sampai pada hari ini. Kalau besok ada penelitian yang baru, maka informasi-informasi ini mungkin agak sedikit perlu diupdate. Tetapi pada sampai saat sekarang ini,
informasi yang kita ketahui tentang COVID-19 adalah seperti ini. Gejala utamanya demam batuk dan merasa lelah. Kemudian untuk kasus yang berat nanti ada dijumpai sesak. Tetapi apakah gejalanya cuma ini? Kita tahu yang kita pelajari mungkin atau yang kita dapatkan dari studi-studi, data-data dari negara-negara yang sudah pernah mengalaminya, itu banyak gejala yang lain. Termasuk di dalamnya adalah fatigue, kemudian ada juga gejala trombositopenia, ada juga gejala-gejala seperti misalnya flu, kemudian ingusan, kemudian yang lain-lain. Jadi ada banyak gejala tambahan lainnya. Tetapi gejala utamanya adalah demam, batuk, dan merasa lelah. Jadi dilaporkan baru-baru ini dari hasil data-data, studi-studi dari negara-negara yang sudah pernah mengalaminya, termasuk juga gejalanya adalah hilang nafsu makan atau hilangnya penciuman, kemudian mata juga menjadi merah, terjadi konjungtivitis, dan lain-lain. Kemudian siapa yang bisa menginfeksinya, yaitu semua kelompok umur bisa terinfeksi. Hanya saja kelompok umur lebih daripada 60 tahun dan pasien yang mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes jantung, hipertensi, penyakit pernafasan, ini punya resiko penyakit COVID-19-nya jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat. Loh, ada yang ringan rupanya? Ada. Jadi tidak semua penyakit COVID-19 itu jatuh ke dalam gejala yang berat sehingga perlu ICU, perlu ventilator, dan lain-lain. Itu cuma sekitar 5% saja yang butuh critical care. Tetapi yang lainnya itu bisa ringan, bisa sedang, dan bisa berat. Kemudian itu mengapa kelompok 60 tahun ke atas ini adalah kelompok yang paling rentan. Mungkin teman-teman juga pernah dengar berita di Israel bahwa mereka ketika COVID-19 belum masuk ke negaranya, mereka buru-buru mengisolasi, mengkarantina semua orang tua, semua lansia yang mereka miliki ke dalam fasilitas negara. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan nyawa mereka kalau satu saat nanti virus ini sampai ke dalam negara atau wilayah mereka. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak cenderung mengalami sakit dengan gejala yang lebih ringan. Jadi anak-anak cenderung mengalami sakit dengan gejala yang lebih ringan. Artinya bahwa anak-anak ini lebih tahan kalau dia misalnya terkena infeksi COVID-19, dia mungkin cuma batuk pilek biasa, kemudian setelah 2 minggu selesai, nggak ada gejala ikutannya. Jadi anak-anak lebih tahan. Kalau begitu anak-anak amankah di rumah? Bisa aman, tetapi yang kita takutkan anak-anak ini membawa virus itu ke orang tuanya. Atau yang paling parah, anak-anak ini di dalam rumah menginfeksi opa-omanya, opungnya, kakek neneknya yang ada di rumah, dan itu menjadi berbahaya. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa 40% kalau general community, kalau misalnya terinfeksi COVID-19, itu gejalanya ringan. 40% lagi gejalanya sedang. Jadi kalau misalnya gejalanya ringan, biasa pasien cuma diisolasi, kalau dia positif ya, diisolasi. Kalau dia gejalanya moderate, sedang, ada pneumonia ringan begitu, dia mungkin butuh butuh tata laksana di fasilitas kesehatan, dan 15% itu pasien yang membutuhkan oksigen, terapi oksigen, dan 5% dia biasa harus masuk ICU, perlu mechanical ventilator. Jadi saya mau simpulkan begini, bahwa kalau kita ini terinfeksi COVID-19, maka 80% di antara kita akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja. Tetapi 20% di antara kita itu yang akan jatuh ke dalam kondisi yang seperti disebutkan tadi. Butuh perawatan yang khusus, 5% harus masuk ICU dan butuh ventilator. Jadi 80% kita akan fine-fine saja, tetapi apakah oke kalau fine-fine saja? Bagi dia oke, tetapi dia potensi
kalau tidak mengerjakan kebersihan tangan, kebersihan pernapasan seperti etiket batuk, akan bisa menularkan ke orang lain, khususnya orang-orang terdekat yang ada di dalam rumah. Jadi teman-teman, mengenai physical distancing, dasarnya adalah dari sini. Gitu. Nanti akan saya jelaskan singkat mengenai itu. Next. Ini adalah mengenai progresivitas daripada penyakit. Jadi kalau kita lihat bahwa rata-rata kalau tadi masa inkubasi itu 1 sampai 14 hari, mediannya biasanya gejala itu muncul pada hari ke-5 dan ke-6. Jadi median ya, angka tengahnya biasanya akan muncul pada 5 sampai 6 hari setelah virus COVID-19, SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam tubuh. Kemudian kalau kita lihat di situ, kalau dia gejalanya ringan, maka dalam tempo 2 minggu dia akan fine-fine saja. Mungkin batuk, pilek, atau badan sakit-sakit, kemudian dia akan fine-fine saja, sembuh sendiri, malah dia nggak tahu bahwa dia kena COVID-19. Mungkin di antara kita juga ada yang sudah kena COVID-19, tetapi gejalanya ringan dan kita nggak sadar begitu. Kemudian untuk gejala yang lebih berat, kalau dia bisa recover, itu butuh sekitar 3 sampai 6 minggu. Jadi jadi dia butuh 3 sampai 6 minggu, sampai 1,5 bulan gitu ya. Kalau dia bisa recover. Jadi 10 sampai 15% kasus ringan dan sedang tadi yang di slide sebelumnya tadi akan menjatuh berat. Dan 15 sampai 20% kasus berat akan jatuh menjadi kasus yang kritis. Butuh ICU, butuh ventilator. Next. Penularannya kita orang-orang kesehatan, saya pikir sudah tahu. Tetapi yang perlu saya garis bawahi, sering sekali saya membawakan seminar seperti ini, saya perlu menggarisbawahi tentang transmisi udara atau transmisi lewat airborne. Sampai saat sekarang ini, sampai hari ini, transmisi atau penularan dari COVID-19 adalah lewat percikan saluran nafas dan kontak. Jadi, transmisi COVID-19 sampai hari ini, kecuali kalau ada perkembangan baru, ada data baru, atau ada studi baru, bisa saja ilmu yang baru 4 bulan ini kita rubah. Tetapi pada saat sampai sekarang ini, studi-studi yang dikumpulkan oleh WHO itu menyatakan dengan sangat yakin bahwa penularannya adalah lewat percikan saluran nafas dan lewat kontak, lewat sentuhan objek atau permukaan benda-benda, dan ketika kita batuk, maka aerosol yang berat itu akan jatuh ke meja, atau jatuh ke kursi, atau jatuh ke laptop di keyboardnya. Kemudian ada orang lain yang datang dekat dengan kita, kemudian pegang keyboardnya, pegang mejanya, atau pegang kursinya, dan kemudian secara tidak sengaja dia menyentuh matanya, menyentuh hidungnya, atau menyentuh mulutnya, maka dia akan tertular. Jadi, penularan COVID-19 sampai saat ini masih lewat percikan saluran nafas atau droplet dan lewat kontak. Baik kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Next. Nah, bagaimana penularannya? Jadi, tadi sudah disebutkan 2 hal. Pertama lewat droplet atau percikan saluran nafas, dan yang kedua adalah lewat kontak. Sekarang kita mau lihat dari studi-studi yang dilakukan bahwa untuk barang-barang tertentu seperti plastik, kemudian kayu, dan benda-benda lain, ternyata memang coronavirus ini bisa bertahan sampai beberapa hari. Jadi, kalau di plastik butuh 5 hari, kemudian di kayu 4 hari, di gelas 4 hari bisa tahan, artinya bisa hidup di situ, sehingga penting sekali kita melakukan desinfeksi untuk
barang-barang yang sering disentuh, mulai dari handle pintu, meja, kemudian kursi, kemudian kalau di rumah sakit atau di vaskes adalah meja kecil yang di samping pasien, atau rel tempat tidur pasien, atau urine bag, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah stetoskop, mungkin yang akan berpindah-pindah dari pasien ke pasien yang lain. Jadi memang virus ini ternyata dalam kondisi tertentu begitu, itu bisa tahan beberapa hari. Next. Mencegahnya. Kembali lagi, walaupun saya tahu teman-teman semua ini adalah orang kesehatan, tetapi kita tahu juga bahwa dari 3,5 juta orang yang tertular di dunia pada saat ini, itu sebagian adalah tenaga kesehatan. Ada dokter yang terkena, kemudian ada juga perawat yang terkena. Di Indonesia kita sedang berusaha untuk mengumpulkan data mengenai berapa banyak tenaga kesehatan yang terinfeksi. Tapi sampai saat ini itu masih diupayakan untuk mengetahui. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu mereka sudah melakukan pengumpulan dan cukup banyak teman-teman. Cukup banyak tenaga kesehatan kita yang terinfeksi virus COVID-19. Jadi kembali kepada 3 hal ini. Yang pertama adalah cuci tangan dengan bersih, kemudian tutup hidung, bisa ditampilkan. Jadi cuci tangan dengan bersih, kemudian kebersihan pernafasan, bisa dengan masker. Kalau tidak ada masker, ketika kita batuk bersin, pakai tisu. Kalau tidak ada tisu, kita batuk menggunakan siku di baju kita. Setelah itu, maka baju bisa kita cuci segera. Jadi yang ketiga adalah melakukan physical distancing. Hindari kontak dengan orang yang menunjukkan gejala sakit flu. Kenapa kita menghindari kontak 1 meter minimal pada orang sakit flu? Karena memang jangkauan daripada droplet ketika kita batuk bersin itu jauhnya 1 meter. Makanya kita harus menjaga jarak lebih dari 1 meter. Jadi itu alasan kenapa dilakukan physical distancing. Lanjut. Nah, ini yang muncul belakangan ini, begitu ya. Jadi bahwa secara alamiah memang manusia itu adalah makhluk sosial. Dia ingin berinteraksi dengan orang lain, dia ingin berinteraksi dengan lingkungannya, tetapi dalam kondisi PSBB, lockdown, ataupun apapun namanya, mereka harus berada di rumah dan mereka dalam tempo yang cukup lama, sebulan, 2 bulan, merasakan stres, merasakan cemas. Bukan saja karena masalah takut tertular, tetapi juga belakangan ini pandemi COVID-19 juga akan menjatuhkan, akan mengganggu stabilitas ekonomi. Kita tahu mungkin di sekitar kita, pekerja-pekerja informal, pedagang bakso, pedagang nasi goreng, sangat terdampak dengan adanya lockdown PSBB, sehingga mereka tidak bisa berjualan. Supir angkot nggak bisa nyetir lagi, karena orang rata-rata nggak naik angkot lagi. Dan ini menimbulkan stres, menimbulkan cemas, sehingga WHO juga itu mengeluarkan rekomendasi bahwa pertama kita harus sadari adalah wajar kalau kita merasa tertekan, merasa sedih, merasa stres dalam situasi pandemi seperti ini dan kita dikurung misalnya di dalam rumah. Tetapi walaupun kondisinya seperti itu, kita harus memaintain kesehatan pribadi kita lewat makan makanan yang bergizi, lifestyle, harus tetap olahraga, hindari minuman keras, kemudian katanya kurangi nonton TV katanya. Kalau informasinya mengenai COVID, kemudian baca WA group COVID lagi, baca WA group PMK COVID lagi, baca WA group gereja COVID lagi. Jadi katanya untuk mengurangi rasa stres, kita harus mengurangi informasi-informasi yang membuat kita merasa tidak nyaman dan tertekan.
Dan yang paling utama katanya adalah kita mencoba untuk berhubungan dengan orang lain, walaupun physical distancing dilakukan, tetapi social communication dengan orang lain lewat HP, lewat Webex, Zoom, Google Meet seperti ini penting dilakukan untuk memaintain supaya tidak terjadi stres. Next. Teman-teman sekalian, ini merupakan informasi yang terakhir kita dapatkan. Jadi ini adalah peta jumlah kasus yang dilaporkan selama 1 minggu. Jadi semakin hitam dia, berarti semakin tinggi laporan kasus barunya. Kalau kita lihat di sini, yang paling gelap adalah Amerika. Jadi kalau di Amerika itu memang dalam 1 minggu, itu bisa lebih daripada 100.000 kasus dalam 1 minggu. Kemudian kita bisa lihat misalnya Rusia juga sekarang kasusnya sudah mulai naik. Kemudian Kanada naik, kemudian India juga naik, Indonesia juga sedang dalam kondisi naik walaupun agak melandai. Negara-negara yang lebih dulu, misalnya Cina, kemudian Korea, kita lihat itu warnanya sudah agak lebih muda. Jadi kalau kita lihat sendiri jumlah kasus di dunia sekitar 3,5 juta dan sepertiganya itu ada di Amerika. Jadi kalau kita lihat di Amerika itu kasusnya 1 jutaan sendiri di negara mereka. Jadi memang Amerika sekarang sangat mengalami pandemi yang sangat memukul mereka. Kita berharap semuanya menjadi baik pada akhirnya. Lanjut. Kondisi Indonesia 12.000 jumlah kasusnya dengan angka kematian sekitar hampir 900.000 pada saat sekarang ini. Dan kalau kita lihat rankingnya, Jakarta di urutan pertama, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah selanjutnya, dan setelah Jawa Tengah adalah Sulawesi Selatan. Lanjut. Ini Sulawesi Selatan, jadi kalau total data pasien positifnya, angka kumulatifnya adalah sekitar 665, tetapi yang saat ini dikurangi yang sudah meninggal, kemudian yang sudah sembuh, itu 383. Jadi ini kasus COVID-19 yang positif di daerah teman-teman sebagian besar. Baik, lanjut. Teman-teman, dalam kondisi seperti ini, apalagi ada yang terdampak, ada family, keluarga dekat yang terkena, kadang-kadang kita cenderung untuk berpikir, loh, Tuhan di mana ya dalam kondisi seperti ini? Istri saya juga menanyakan pertanyaan yang mirip sambil iseng-iseng begitu, Tuhan sedih nggak ya melihat kondisi dunia seperti ini, 3,5 juta orang terinfeksi, ada sekitar 250.000 yang meninggal. Apakah Tuhan sedih melihat kondisi kita seperti ini? Dan mungkin bagi orang-orang yang lain yang sangat terdampak menanyakan, Tuhan di mana sih Engkau? Tuhan di mana Engkau ketika kami memerlukanmu? Saya mau mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita baca Ayub 2. Ayo, kita baca bersama-sama Ayub 2, ayat 11 sampai 13. Ayub 2, ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Jofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menabur debu di kepala terhadap langit.
Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Ya, dah ya. Baik, saya lanjut. Jadi Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki, 3 anak perempuan. Dia punya ribuan kambing domba, 500 lembu keledai. Dia dicatatkan Alkitab sebagai orang terkaya di sebelah timur. Jadi mungkin majalah Temponya gitu yang bilang bahwa dia orang terkaya Ayub di komen Allah itu sebagai orang yang jujur, takut akan Allah. Ayub tidak pernah tahu bahwa di luar pengetahuannya ada diskusi tingkat tinggi antara Allah dan iblis. Topiknya adalah tentang dia, pengusaha sukses, yang saleh, dan Tuhan meminta iblis untuk memperhatikan hambanya itu. Ayub layak diteladani menurut Allah. Tetapi iblis meresponnya dengan sinis. Tentu saja, katanya, siapa yang enggak menyembah engkau kalau engkau memberkatinya, melindunginya? Coba ambil hartanya itu. Lihat apa yang terjadi. Aku rasa dia akan mengutukimu. Kira-kira begitu ya. Kemudian, apakah Allah takut dengan tantangan iblis? Allah enggak. Allah yakin dengan Ayub. Dia percaya kepada Ayub. Dia setuju untuk mengizinkan iblis mencobai Ayub. Kata yang penting untuk kita garis bawahi adalah bahwa Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Iblis langsung ambil tindakan, dalam tempo sekejap anaknya meninggal, harta bendanya habis, silang lenyap, terkena bencana, dia bangkrut, kemudian jatuh sakit, semua kerabatnya katanya menjauhinya, dan penderitaannya lengkap selengkap-lengkapnya. Respon Ayub, dia bersedih, tetapi sujud menyembah kepada Tuhan dan bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Itu kata Ayub. Itu sering kita kutip ketika kita melakukan penghiburan ya, teman-teman semua. Kemudian kita masuk kepada perikop yang tadi barusan kita baca. Kita mungkin bersyukur, dan Ayub juga bersyukur, temanku datang, para sahabatku datang meluangkan waktu dari tempat yang jauh untuk menjenguknya. Jadi sahabatnya tadi seperti di atas sebutkan adalah Elifas, Bildad, Jofar. Kemungkinan mereka ini adalah saudagar-saudagar kaya, teman-teman satu bisnisnya Ayub begitu ya. Jadi mereka bisa meninggalkan, mengapa kaya? Karena mereka bisa meninggalkan bisnisnya, rumahnya dalam waktu yang lama untuk menjenguk Ayub. Tetapi yang penting kita perhatikan di dalam perikop itu, bahwa tujuan mereka, kalau kita kembali kepada ayat itu, adalah untuk menghibur dan mengucapkan bela sungkawa. Saya pikir ini yang perlu kita teladani dari teman-teman Ayub. Jarang sekali orang ketika mendengar sahabatnya sakit, mengalami musibah, kemudian dengan segera meluangkan waktu. Sahabat sejati adalah sahabat yang ketika sahabatnya mengalami duka, penderitaan,
sedang kesusahan, tidak perlu diundang untuk datang menjenguknya, untuk datang melihatnya dan menghiburnya. Jadi hal yang penting harus kita bawahi untuk teman-temannya Ayub ini, bahwa mereka nggak perlu diundang. Ketika orang lain mengalami masalah, mengalami penderitaan, dia langsung datang dari tempat yang jauh. Dan itu yang diambil, itu yang kemudian dijadikan Ayub sebagai penghiburan bagi dia. Tetapi kemudian pertanyaan bagi kita semua adalah, kenapa ini mesti terjadi? Kenapa Allah yang Maha Kasih itu kemudian mengizinkan semua ini terjadi? Dalam cerita Ayub yang barusan kita baca, pada bagian akhir, kita menyadari bahwa Allah itu sangat berkuasa. Allah itu memegang kontrol. Dia adalah prima causa, dan untuk mengerti semua jalan Allah, manusia nggak mampu untuk memahaminya. Yang kita mampu adalah untuk bisa yakin kepada pemeliharaan Allah, bahwa Allah memelihara kita dalam kondisi yang seperti ini. Jadi, apa yang mau diajarkan Tuhan, apa yang mau diajarkan perikop ini kepada kita, bahwa manusia tidak perlu memahami semuanya untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Apa yang kita pelajari dari perikop ini juga tentang teman-teman Ayub, yang selalu memberi perhatian, memberikan pertolongan kepadanya di saat dia memang membutuhkan. Itu adalah teman yang sejati. Dan hal yang kedua yang menarik dari teman-teman Ayub yang bisa kita lihat adalah mereka duduk diam bersama-sama dengan Ayub 7 hari 7 malam, dan mereka diam. Dan sampai pada titik ini, teman-teman Ayub melakukan hal yang benar. Walaupun kita tahu kemudian, setelah peristiwa mereka duduk diam 7 hari 7 malam, kemudian mereka mulai khotbah kepada Ayub. Kamu mungkin ada yang salah, coba dulu lihat motivasi-motivasimu, dan semua itu akhirnya ditentang oleh Ayub. Bahwa bukan itu, gitu. Aku juga nggak ngerti. Dan pada bagian akhir, Ayub belajar bahwa walaupun kamu saleh, ataupun kamu tidak saleh, tetapi penderitaan itu akan tetap menghampiri kita. Kalau kita bertanya kenapa, Allah dalam cerita Ayub mengatakan, cukuplah kau tahu bahwa aku bersamamu, aku menyertaimu, aku melindungimu, dan aku memegangmu di dalam tanganku. Dan itu juga mungkin penghiburan bagi kita yang sedang menghadapi pandemi seperti ini, bahwa Tuhan masih berkuasa loh dalam situasi seperti ini. Tuhan masih berkuasa loh, walaupun kayaknya kasus COVID-19 di Indonesia masih terus naik begitu. Tuhan masih berkuasa loh, walaupun sampai saat sekarang ini vaksin dan obatnya masih belum ditemukan. Tuhan masih pegang kontrol terhadap kita. Tuhan masih pegang kontrol terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari perikop ini juga menjadi take home message bagi kita adalah bahwa kita juga harus punya bela rasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa next? Kita juga harus melayani tubuh Kristus yang saat ini sedang menderita, baik karena terdampak COVID di sisi kesehatan, atau juga dari sisi psikososial, atau juga terdampak dari sisi ekonomi. Ini adalah saudara-saudara kita yang mungkin berada di sekitar kita, teman-teman kita pelayanan, atau keluarganya teman-teman kita yang butuh pertolongan kita, orang-orang kesehatan, baik alumni ataupun mahasiswa. Pak, saya masih mahasiswa. Nggak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan dalam kondisi seperti ini, walaupun kita masih mahasiswa. Ada yang bisa kita lakukan. Lanjut. Teman-teman, saya mau bagikan apa yang kami lakukan. Nanti saya juga akan minta Dr. Alfa. Dr. Alfa adalah bagian dari Task Force COVID-19 Perkantas yang akan cerita secara khusus tentang bagaimana pelayanan surveillance dan kontak tracing dilakukan. Nanti dia akan bagi
sedikit tentang hal itu, karena beliau ahli di situ. Jadi ketika kasus pertama kita di lingkungan Perkantas muncul, kemudian kita bersama-sama dan Dr. Alfa ini yang memimpin tim surveillance untuk melakukan kontak tracing ke kontak-kontak dari kasus COVID-19 yang ada di lingkungan Perkantas Jakarta. Jadi task force ini itu terbentuk pada awal Maret. Jadi bentuk dukungan yang diberikan oleh task force ini adalah melakukan surveillance kontak. Jadi seperti mungkin teman-teman pengurus pernah dengar bahwa di Perkantas Jakarta kita punya adik pelayanan yang positif COVID-19. Itu kayaknya baru beberapa hari setelah kasus pertama di Indonesia itu diumumkan. Kemudian kita bereaksi, kita hubungi si adik tersebut dan kita melakukan kontak tracing namanya. Itu nanti akan diterangkan dengan lebih jelas oleh Dr. Alfa. Kemudian kita memfasilitasi layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh ODP PDP. Jadi kalau PDP ada gejala sesak, dia memang harus diisolasi di rumah. Tetapi kemudian ketika dia di rumah, gejala sesaknya meningkat, kita buru-buru harus memfasilitasi dia mencari rumah sakit yang mau menerima pasien COVID pada waktu awal. Kemudian yang ketiga, dukungan yang kita berikan adalah melakukan penyediaan masker, hand sanitizer, dan kebutuhan logistik lainnya terkait COVID-19. Jadi ini adalah tugas yang dilakukan oleh Task Force COVID-19 Perkantas. Siapa di dalamnya? Kami itu mahasiswa, kami itu alumni medis dan kemudian juga non-medis. Kami bersatu. Kami nggak terpisah karena kami melayani orang yang sama. Dan orang yang kami layani bukan hanya orang medis, tetapi juga dalam sisi medis, tetapi juga dalam sisi yang lainnya. Kadang-kadang dalam pelayanan kami, ketika kita kontaknya, kita suruh tinggal di rumah isolasi ya 14 hari, kita edukasi dan lain-lain, kemudian, Pak, kami nggak punya masker, kami nggak punya hand sanitizer. Kemudian kita kirimkan. Jadi, itu yang kami lakukan. Lanjutnya. Next. Ya, ini dokumentasi orang-orang yang kita bagikan masker, kemudian hazmat, kemudian gloves. Ini adalah orang-orang yang menerima bantuan kita. Lanjut. Ini adalah distribusi kemana logistik-logistik tersebut kita sebarkan, mulai dari Sumatera Utara ini sampai ke Nabire, Papua. Lanjut. Ya, saya mau minta kesediaan Dr. Alfa, ini Ketua Divisi Surveillance-nya Task Force COVID-19, untuk membagikan hal yang penting, yaitu tentang surveillance kontak. Apa yang dilakukan surveillance kontak kasus di Task Force COVID-19. Dr. Alfa, saya persilakan. Ya, shalom teman-teman semua. Selamat malam. Sudah malam ya. Di Jakarta juga udah malam sih. Thank you Bang Ben untuk shalom semuanya. Terima kasih Bang Ben untuk kesempatan boleh sharing sedikit tentang pengalaman di Task Force. Terima kasih juga untuk kembali diingatkan mengenai kisah Ayub ya, bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk mereka yang memang di dalam kesulitan dalam hal ini yang terdampak langsung COVID ya, mungkin dalam konteks kita sekarang. Mungkin aku langsung aja, sebetulnya ini tidak ada yang baru sih yang dikerjakan itu, mungkin buat teman-teman yang di kesehatan sudah pernah, saya sambil present ini ya, screen ya, sambil share screen. Sebentar. Ya. Sudah bisa kelihatan screen-nya? Oke. Mudah-mudahan sudah bisa kelihatan. Ya, sudah. Ini yang sudah ya Bang, terima kasih. Ya. Mungkin udah pada kenal ya dengan gambar ini.
beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ini sudah berseliweran di grup WhatsApp kalau orang kesehatan, asumsi saya mungkin teman-teman udah pada punya pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan Kemkes. Sebetulnya semua yang dilakukan terkait dengan surveillance maupun case management maupun penegakan diagnosis seperti itu ada diatur di sini semua. Jadi bisa mengacu kepada referensinya, bisa lihat dari sini. Nah, kemudian saya mungkin bisa sedikit highlight yang penting-penting gitu ya kalau kita mau mengerjakan surveillance kasus COVID. Mungkin nanti teman-teman bisa baca lebih detail. Intinya kita perlu untuk sama-sama memahami terminologi yang dipakai. Ini sebetulnya bukan untuk nanti menentukan tindak lanjutnya seperti apa, tapi hanya untuk melakukan penapisan awal. Jadi kita tahu nanti di antara kontak-kontak yang kita tangani mana yang perlu diprioritaskan seperti itu, karena kalau nanti kontaknya cukup banyak yang harus dimonitor, mungkin tidak bisa intensif kan, jadi kita harus melakukan triase, memilah mana yang harus lebih difokuskan. Jadi saya asumsi teman-teman sudah cukup familiar ya dengan istilah PDP, ODP, maupun OTG, orang tanpa gejala. Ada yang mau komen? Mungkin pastinya, apalagi kalau yang dokter atau perawat gitu ya, di rumah sakit kan juga kita pakai definisi yang sama. Nah itu pertama-tama kita paham dulu gitu. Dan selanjutnya saya akan sharing apa yang kami kerjakan di task force. Jadi melanjutkan seperti yang Bang Ben tadi sampaikan, saya tampilkan dulu ininya ya. Ini contoh kalau kita melakukan kontak tracing. Juga ini kelihatannya aja kompleks gitu ya, sophisticated. Sebetulnya yang dikerjakan sih sangat aku nggak bilang gampang, tapi maksudnya sangat straightforward gitu istilahnya. Jadi ini yang kami kerjakan ketika kami ada kasus di dalam jejaring Perkantas ya, dalam hal ini Perkantas yang di Jakarta, yang seperti tadi Bang Ben bilang. Jadi kan belum muncul. Oh, belum muncul. Sorry Bang. Share-nya saya ganti dulu. Ini udah pakai picture soalnya. Bentar. Oh, oke. Ya. Harus entire screen. Sudah ya? Sudah muncul ya sekarang ya, teman-teman? Oke. Iya. Ya, jadi ini ada seperti mapping dari kontak tracing yang dilakukan dari setiap satu kasus yang sudah terkonfirmasi. Contohnya aja ya, ini abaikan nama-namanya, nggak usah diperhatiin, tapi maksudnya kurang lebih seperti ini yang kami kerjakan, yaitu begitu ada satu kasus yang terkonfirmasi yang memang sudah didiagnosis COVID positif dengan menggunakan pemeriksaan swab. Jadi bukan catatannya ya, diagnosisnya harus kasus terkonfirmasi, jangan baru diperiksa rapid test. Karena kalau rapid test itu hasilnya bukan positif atau negatif, tapi hasilnya reaktif atau non reaktif. Ya itu nanti ada pasti teman-teman ada diskusi juga karena juga mungkin banyak perdebatan. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang terkonfirmasi, kasus yang sudah di swab dan hasilnya positif. Nah, begitu kita dapat kasus terkonfirmasi, lalu kita akan lakukan di pedoman itu sekarang dianjurkan adalah 2 hari semenjak pasien tersebut timbul gejala pertama atau dari onsetnya, kemudian dilanjutkan sampai 14 hari dari semenjak pasiennya bergejala.
Nah, itu adalah rentang waktu, durasi yang eh, kita akan coba melakukan kontak tracing dari siapa saja yang kontak dengan pasien tersebut dari rentang waktu 2 hari sebelum pasien tersebut bergejala dan sampai 14 hari sampai pasien tersebut dari mulai gejalanya gitu. Jadi itu yang dilakukan kurang lebih. Nah, ini yang kami lakukan waktu itu adalah dengan menanyakan riwayat kontak dengan kasus. Kita mungkin bisa perlakukan sama ya kalau nanti kita lakukan kontak tracing, karena ini kita juga harus treat seperti uh, seperti professional health workers, karena kan sebetulnya kontak tracing ini kalau di pedoman dilakukan oleh petugas kesehatan, petugas dinas gitu ya dari puskesmas. Jadi kan begitu ada kasus yang terkonfirmasi di layanan kesehatan, nanti harusnya itu dilakukan anamnesa, apa uh, wawancara riwayat kontak oleh petugas kesehatan dan dilakukan seperti yang kita akan lakukan. Formnya juga ada di pedoman ini, teman-teman bisa lihat juga formnya. Nah, itu yang idealnya, di dalam situasi yang ideal itu dilakukan oleh petugas. Nah, kita membantu untuk fill the gap. Waktu itu di Jakarta somehow itu overload gitu ya, beban kerja petugas, dan tidak dilakukan dengan proper gitu, tidak dilakukan dengan sesuai standar lah untuk kontak yang ada di dalam klasternya Perkantas gitu yang kami bantu. Nah, jadinya kita lakukan tadi menanyakan riwayat kontak 14 hari dari semenjak pasien tersebut bergejala, seperti itu. Jadi bukan dari dia terkonfirmasi, tapi dari dia bergejala, karena kita antisipasi kalau dari dia mulai bergejala, itu terutama gejala-gejala saluran nafas, itu sudah mulai bisa menularkan. Nah, idealnya mungkin ditambahkan lagi 2 hari sebelum pasien tersebut bergejala gitu. Jadi misalnya dia bilang, oh saya demam hari hari ke-0 ya, itu jadi adalah itu hari pertama kali dia bergejala. Nah, 2 hari sebelumnya tuh kita tanyakan ada riwayat kemana, ada kontak dengan siapa. Nah, lalu kita buat pemetaan dan per tanggal, jadi dari 2 hari sampai 14 hari yang tadi. Nah, ini pada kasus-kasus yang awal-awal itu bisa sampai 14 hari karena banyak yang belum aware. Kalau sekarang kan dalam situasi kita sudah stay at home gitu ya, diam di rumah, kemudian juga sudah tidak kuliah, kemungkinan kontaknya tidak akan sebanyak waktu awal-awal karena teman-teman juga mungkin mobilitasnya sudah terbatas gitu. Nah, jadi asumsi saya kalau sekarang ada klaster di Makassar, mungkin tidak harus sampai 14 hari ke depan. Karena, let's say misalnya begitu dia bergejala, 1 atau 2 hari dia akan ke layanan kesehatan, kemudian dari layanan kesehatan, karena terduga COVID, disuruh untuk isolasi di rumah. Nah, sebenarnya kan jadi kalau seperti itu kasusnya, dia mungkin hanya kita lakukan kontak adalah 2 hari sebelum dia bergejala, sampai saat dia sudah stay at home begitu. Jadi kan ceritanya asumsinya kalau dia udah stay at home dia nggak akan beresiko menularkan lagi. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Kami mendata setiap nama-nama yang ditemui oleh kontak tersebut. Nah, kemudian dari datanya, jadi kalau sudah lengkap nanti pemetaannya kita lakukan identifikasi berdasarkan definisi operasional tadi yang di dalam pedoman. Mungkin ini ada tabel summary-nya yang lebih mudah ya untuk kita bisa jadikan monitoring tools juga. Jadi ada tabel gejala. Kalau ODP itu gejalanya apa? Kalau OTG kan jelas ya, judulnya orang tanpa gejala. Berarti mereka memang hanya ada riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi. Jadi tidak ada gejala sama sekali. Nah, itu adalah OTG. Nah, kalau ODP, maaf, pindah-pindah. Ini ya, jadi kalau OTG itu semua gejalanya harus negatif, tapi ada riwayat kontak. Maka itu disebut OTG.
Kemudian kalau ODP itu mereka semua yang ada gejala selain gejala pneumonia. Gejala pneumonia itu gejala ada biasanya kombinasi ya, demam, batuk, kemudian ada malaise gitu ya, atau lemas gitu ya. Nah, jadi kalau hanya ada salah satu, ada demam saja atau ada batuk saja atau ada nyeri tenggorokan saja, atau tadi yang minor symptoms yang seperti Bang Ben bilang, yang ada kehilangan kemampuan mengecap atau membau, atau ada mata merah segala macam, ada riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi, itu sebetulnya sudah sudah cukup untuk membuat orang itu masuk ke definisi ODP, seperti itu. Nah, kemudian PDP mudahnya adalah yang ada gejala pneumonianya. Yang ada gejala pneumonianya sesak, tadi saya lupa, gejala pneumonianya jadi sesak, batuk, demam. Nah, itu triple lah ya, triple kombinasi itu. Nah, itu adalah PDP. Nah, dari kontak-kontak yang tadi sudah kita kumpulkan, yang kami lakukan waktu itu adalah melakukan menanyakan. Jadi kita kumpulin di dalam satu WhatsApp group, yang di dalam WhatsApp group itu kita edukasi ini teman-teman kontak seperti itu, kita mau coba pantau bagaimana progresnya, nanti kita bisa bantu seperti itu kan ya, untuk konsultasi kesehatan atau untuk memberitahukan apa yang harus dilakukan. Nah, pertama-tama kita screening dulu di antara semua kontak kita itu, kan kontaknya beda-beda ya, ada yang hari pertama, ada yang hari kedua, sampai hari terakhir yang orang tersebut masih keluar gitu ya. Nah, itu kita kelompokkan dulu, mana yang ODP, mana yang PDP, mana yang OTG. Nah, ini sebetulnya sudah cukup membantu. Treatmentnya kalau OTG itu simple, dia karena tidak ada gejala, jadi dipantau selama 14 hari dari hari di mana dia kontak. Itu adalah hari pertama. Nah, jadi dipantau 14 hari ke depan gitu. Kalau memang pasiennya tidak ada gejala sama sekali selama 14 hari di dalam pemantauan, maka dia sebetulnya masa karantinanya sudah dinyatakan selesai. Jadi sudah aman seperti itu. Dia boleh kita minta untuk keluar dari grup pemantauan. Nah, untuk ODP itu sebetulnya ODP itu kita juga tidak lakukan ini gitu, tidak lakukan apa-apa. Treatmentnya mirip dengan OTG, hanya dipantau, tentunya dengan edukasi, dengan prinsip-prinsip pencegahan infeksi yang lain ya. Hanya treatmentnya sama, dia home isolation, tetap di rumah dan dipantau selama 14 hari ke depan. Nah, hanya kita harus pantau ada perburukan atau tidak dari gejalanya gitu. Kalau dia ada perburukan, gejalanya bertambah berat gitu ya, atau yang tadinya cuma demam sekarang ada batuk dan ada sesak, nah itu kan dia jadi ada pneumonia itu. Nah, dia jadi PDP statusnya. Nah, itu jadi kita pantau harian. Nah, yang PDP khususnya yang dari awal PDP atau yang memang dalam perjalanan menjadi PDP, itu yang kami lakukan, selain kami tanyakan di dalam grup, lalu kita bikin checklist, kita juga kontak personal. Kita kontak personal karena kita betul-betul mau tahu perkembangan dari gejalanya. Misalnya ini kan sangat minimal ya. Kalau misalnya dia udah sekali PDP, kan kita mau tahu dia makin sesak atau enggak gitu kan, atau sudah membaik seperti itu. Karena yang PDP ini adalah yang kita intensif awasi jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan hospitalization atau perawatan rumah sakit. Nah, jadi itu kurang lebih yang kami lakukan untuk pertama-tama mengkategorikan, kemudian kita berikan edukasi secara umum gitu kan, karena kan sebetulnya ketika mereka ada kontak, itu mereka beresiko menjadi sumber penularan, walaupun mereka carrier kan, dengan orang-orang yang ada di rumah, orang-orang yang kontak dengan mereka yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kita berikan KIE, edukasi terkait dengan bagaimana
prinsip-prinsip pencegahan infeksi dan juga bagaimana home isolasi kan mereka jadi harus dikarantina kan di rumah ya, maksudnya karantina rumah. Nah itu bagaimana prinsip-prinsip melakukan karantina rumah yang benar, seperti harusnya informasinya juga sudah banyak berseliweran di media sosial, bagaimana apa pakai hand hygiene, respiratory hygiene, kemudian social distancing, menggunakan masker. Kalau sekarang keluar harus pakai masker kain, seperti itu kan. Terus kemudian cuci tangan, bagaimana lepas dan memakai dan melepas masker yang benar, seperti itu. Kemudian kalau memang harus keluar rumah, masih tinggal dengan orang serumah, bagaimana protokolnya masuk dan keluar rumah yang baik, seperti itu kan. Yang pakaian semua diganti sebelum masuk, mandi dulu. Seperti yang tadi, kemudian juga untuk kayak meminimalisir kontak dengan orang serumah, dengan kamar terpisah, ventilasi yang baik, kemudian menjaga kebersihan, seperti itu. Itu kurang lebih yang kami pastikan kalau teman-teman yang isolasi di rumah itu melakukan isolasi yang benar dan mengurangi risiko penularan di dalam rumah, seperti itu. Nah, hanya memang kita menyadari juga mungkin nanti kalau kondisinya di Makassar sudah ada cukup testing, sebetulnya semua yang OTG, PDP dan ODP ini mereka itu menjadi memenuhi syarat untuk mendapatkan testing. Nah, hanya waktu itu kami di Jakarta akses kepada testingnya masih cukup sulit begitu. Waktu itu lab referralnya juga belum sebanyak sekarang, ketersediaan media transfer virusnya juga sangat terbatas waktu itu kan. Jadi ada dari beberapa kontak yang kita bantu itu walaupun sudah gejalanya sudah sangat khas, riwayat kontaknya sangat kuat, mereka nggak bisa dites seperti itu, dikembalikan. Bahkan ada yang sudah positif juga harus rawat di rumah seperti itu, padahal sudah semakin berat gejalanya. Nah, makanya pada konteks kami waktu itu kita betul-betul filling the gap. Jadi kita bantu untuk memonitor day to day-nya perkembangan dari masing-masing kontak. Nah, sebetulnya sih idealnya kalau OTG, ODP, PDP ini bisa dipastikan mereka betul-betul terkonfirmasi atau tidak, kita bisa lebih fokus gitu, mana yang benar-benar kita bantu monitor seandainya belum bisa masuk rumah sakit, seperti itu. Misalnya kan kalau di pedoman ini yang gejala ringan sedang, sebetulnya tetap walaupun terkonfirmasi rawat di rumah, isolasi di rumah, seperti itu kan protokolnya. Nah, itu kalau kita tahu hasilnya, kita bisa lebih fokus nanti mana yang benar-benar dimonitor. Nah, mungkin itu yang nanti harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya yang di tempat masing-masing. Sama mungkin yang saya mau garis bawahi lagi, waktu itu yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan tim logistik untuk selain memberikan edukasi, kita juga mendata kebutuhan atau ketersediaan APD dari masing-masing kontak. Jadi apakah mereka kan karena mereka kontak ya, mereka sebisa mungkin tidak terlalu banyak mobilisasinya kan. Jadi kalau misalnya mereka ternyata belum punya masker, belum punya hand sanitizer, atau tinggalnya masih di kos-kosan yang memang juga sangat crowd gitu kan ya, akhirnya kita data, kemudian kita berikan paket APD kepada masing-masing kontak. Nah, itu waktu awal-awal yang waktu masih banyak yang di-manage oleh tim surveillance, itu yang kami lakukan. Selain memang kalau tadi ada situasi tambahan di mana sudah mulai sulit, di mana fasilitas kesehatannya juga sudah mulai penuh dengan pasien-pasien PDP maupun pasien terkonfirmasi. Nah, itu kita juga ada perlu mencari informasi gitu ya, mengumpulkan informasi terkait testing, terutama di mana sih yang bisa testing, kemudian misalnya lab rujukan itu sudah penuh seperti itu ya. Apakah ada lab swasta yang bisa untuk tes swab test seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi bagian yang dikerjakan tim surveillance untuk mendata
dan untuk bagaimana membuka akses supaya ya ini tentu kerjasama dengan tim case management ya. Cuma yang saya bilang di sini adalah mereka yang sebetulnya gejalanya masih ringan sedang, tapi kalau memang ada akses terhadap testing gitu, apalagi sekarang ya, waktu kami berkegiatan di awal itu belum banyak seperti sekarang yang rapid test, drive thru atau swab test yang drive thru atau yang bisa bayar sendiri seperti itu belum seperti sekarang. Mungkin kalau dalam konteks sekarang teman-teman yang ODP PDP ringan itu bisa juga sih dibukakan akses untuk dipastikan. Kurang lebih mungkin itu ya yang bisa saya sharingkan terkait yang sempat kami lakukan di tim Task Force Surveillance. Thank you Bang Ben, thank you semuanya. Terima kasih Dr. Alfa sudah menjelaskan dengan komprehensif tentang apa yang dilakukan untuk tim surveillance. Saya kembalikan kepada Yanti. Terima kasih kepada para narasumber kita, terima kasih kepada Dr. Benyamin dan juga Dr. Alfa untuk materinya, untuk sharing informasinya. Ya, ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, saya boleh buka dulu. Pertanyaan yang pertama itu dari Echa Yolanda. Echa Yolanda, mahasiswa jurusan farmasi dari Luwu Timur. Ya, pertanyaannya, apa yang membuat perbedaan antara COVID-19 dengan SARS? Ya, mungkin boleh dibantu jawab oleh Dr. Ben, perbedaan antara COVID-19 dengan SARS. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi, saya mulai dari persamaannya. Persamaannya mereka sama-sama satu keluarga, jadi marganya sama, yaitu coronavirus. Tetapi untuk SARS, kalau misalnya kita mau bandingkan, bahwa pertama persamaannya tadi sama-sama coronavirus, kemudian menginfeksi lewat saluran pernafasan, sama-sama dia berasal dari binatang yang kemudian spill over ke manusia. Jadi kalau misalnya SARS itu dari dari kelelawar, kemudian dari sejenis musang gitu ya di Cina, kemudian masuk ke manusia, manusia menginfeksi lewat manusia. Itu persamaannya. Perbedaannya sampai sekarang ini kita masih mendapatkan informasi sedikit mengenai perbedaan kedua jenis virus ini. Tetapi kalau misalnya kita lihat penyebarannya, daya transmisinya itu SARS masih lebih kecil daya transmisinya atau penyebarannya dibanding COVID-19. Jadi COVID-19 sampai sekarang ini dalam tempo 4 bulan, dalam tempo 3 bulan, hampir semua negara sudah terkena, dan dalam tempo 4 bulan, dia sudah menginfeksi sekitar 3,5 juta. SARS pada waktu itu nggak sampai seluruh negara. Jadi yang masih bisa diamati pada saat sekarang ini bahwa daya tular dari COVID-19 itu jauh daripada SARS yang dulu. SARS sekarang sudah ada vaksinnya, dan untuk COVID-19 vaksinnya sedang dalam uji klinis. Kita berharap mungkin dalam tempo beberapa bulan ke depan kita bisa menemukan vaksinnya. Demikian Yanti. Ya, baik, terima kasih Dok. Saya harap penanya Echa sudah bisa memahami. Selanjutnya Dok, dari Yohanes Debit, mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medis Makassar. Pertanyaannya adalah, apakah ada kemungkinan pasien yang sudah sembuh masih bisa menjadi karir, Dok? Jadi begini, ini juga menjadi diskusi yang hangat. Kemudian koran juga mengangkat ini. Apalagi kalau misalnya teman-teman baca di beberapa websitenya dan koran yang ada di Amerika, mereka bicara mengenai
immunity passport. Jadi immunity itu adalah kalau misalnya seseorang diperiksa antibodinya, sudah ada antibodinya, maka orang itu sudah aman untuk melakukan aktivitasnya di tengah orang-orang yang masih memiliki virus. Kenapa? Karena dia sudah punya antibodi. Itu asumsinya begitu. Makanya ada istilah immunity passport. Tetapi kalau misalnya para ahli sekarang, termasuk juga WHO, ada di dalamnya, penelitian-penelitian sampai saat sekarang ini menunjukkan bahwa memang ketika COVID-19 menginfeksi seseorang, seperti pada virus yang lainnya, dia akan menimbulkan antibodi. Jadi tubuh akan membentuk antibodi untuk mengatasi antigen daripada virus COVID-19. Hanya saja masalahnya, sampai sekarang ini, seberapa kuat antibodi itu bisa memprevensi seseorang untuk terkena virus itu lagi, belum ada penelitian yang meyakinkan. Termasuk juga seberapa panjang antibodi itu berada di dalam tubuh dan bisa menjaga tubuh untuk tidak terinfeksi itu juga belum ada penelitian yang meyakinkan. Sehingga memang terbentuk antibodi, tetapi seberapa kuat dan seberapa panjang nanti antibodi itu berada dalam darah seseorang yang sudah terinfeksi, itu masih belum ada penelitian yang meyakinkan untuk mau mengatakan bahwa kalau sudah terbentuk antibodi, maka orang itu bebas tidak bisa tertular atau menularkan kepada orang lain. Jadi memang ini harus kita berhati-hati sampai ada penelitian lebih lanjut, kita masih belum bisa menentukan apakah seseorang masih bisa tertular atau bisa menularkan ke orang lain. Terima kasih. Ya, makasih dok. Melanjutkan pertanyaan tadi dok, ini dari saya saja, melanjutkan tadi terkait dengan belum ada penelitian lebih lanjut tentang apakah antibodi itu bisa kemudian menjaga, itu juga tergantung dari mungkin viral load yang masuk ya dok ya, viral load dalam tubuh kita juga. Bagaimana kalau misalnya dengan kasus reaktivasi virus ini dok, apakah memang sama? Atau gimana dok, reaktivasi virus pada pasien-pasien yang awalnya sudah sembuh? Iya, jadi ini sama. Jadi kalau misalnya virus itu artinya tubuh kita sudah membentuk antibodi dan katakanlah sama seperti penyakit yang diakibatkan oleh virus yang lain, maka reaktivasi itu nggak terjadi karena antibodi sudah terbentuk di dalamnya. Hanya saja tadi seperti yang saya sampaikan bahwa penelitian yang meyakinkan bahwa antibodi terbentuk sekian kuat dan seberapa panjang itu masih belum ada penelitian yang meyakinkan mengenai itu. Sehingga untuk masalah reaksi sampai saat ini beberapa kasus dilaporkan ada begitu ya. Jadi beberapa kasus dilaporkan setelah dia terinfeksi masuk lagi. Jadi ada beberapa laporan di Korea, kemudian ada laporan kecil juga di Cina. Setelah sembuh memang sudah dinyatakan negatif, kemudian ada laporan mengenai bahwa dia terinfeksi lagi. Jadi, tetapi kasus ini juga masih terus diselidiki. Penyebab dia muncul lagi itu apakah karena memang masuk lagi atau misalnya tubuhnya masih belum mengclearance sisa-sisa antigen yang ada di dalam tubuhnya dari infeksi yang pertama. Begitu. Ya. Baik dok. Selanjutnya ada pertanyaan dari fans di Ambon. Ya, pertanyaannya dok, apa yang harus saya lakukan atau tindakan utama apa yang harus saya lakukan jika ada anggota keluarga yang menunjukkan gejala, karena kadang tindakan dengan panik dan terburu-buru, dan itu pun juga bisa berdampak bagi diri kita. Jadi bagaimana itu dok menghadapi kondisi jika ada anggota keluarga yang menunjukkan gejala-gejala terinfeksi COVID-19? Baik, untuk pertanyaan ini saya minta Dr. Alfa untuk menjawab. Dr. Alfa masih di kita? Masih Bang Ben. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya ini jadi pertanyaan yang cukup
Soalnya kondisinya sekarang di Jakarta yang kami tangani di task force sebetulnya sudah tidak banyak ya, sudah tidak banyak kasus baru. Tapi ini jadi mengingatkan saya waktu awal-awal. Waktu awal-awal itu waktu hari mungkin minggu ketiga dari kasus pertama, nah itu sudah mulai ada di dalam circle kami, di dalam kenalan seperti itu kan. Walaupun mungkin bukan keluarga dekat yang memang sudah bergejala seperti itu. Nah itu kalau di dalam jujur saya nggak bisa jawab karena memang belum pernah kasusnya adalah di keluarga sendiri gitu ya, maksudnya di rumah sendiri. Yang saya bantu itu kebanyakan adalah konsultasi via telepon. Jadi apakah ada kenalan atau anggota perkantas yang keluarganya gitu, mereka sedang menangani keluarganya. Ya biasanya sih memang betul jangan panik gitu, jangan panik. Cuma saya lagi membayangkan ya dalam konteks sekarang itu apakah kita setidak siap seperti beberapa bulan yang lalu gitu. Karena kalau beberapa bulan yang lalu kita belum pakai masker kemana-mana seperti itu kan, kita juga belum cukup hand sanitizer, belum cukup informasi. Kalau sekarang asumsi saya harusnya, terutama di daerah-daerah yang sudah lokal transmisi, kita kemana-mana udah pakai masker. Asumsi nih ya, ini asumsi yang ideal. Kemana-mana sudah pakai masker, terus kemudian mungkin hand sanitizer juga harganya juga sudah tidak seperti tidak menggila seperti awal-awal, sudah kembali normal. Yaitu prinsipnya tadi seperti yang Bang Ben bilang sih di awal ada hand hygiene, kemudian respiratory hygiene dan social distancing. Jadi kalau misalnya anggota keluarga kita yang bergejala, ya prinsipnya kan kita lihat tadi kan ada faktor resiko atau tidak seperti itu. Kalau dia memang kira-kira beresiko tinggi nih, yang beresiko tinggi berarti kan kita harus segera pikirkan bagaimana memastikan diagnosis kan. Nah kalau memastikan diagnosis kan mau nggak mau harus bawa ke vaskes, bawa ke layanan kesehatan. Nah kalau bawa ke layanan kesehatan itu asumsinya sekarang layanan kesehatan juga sudah lebih baik dalam mentriase pasien-pasien. Jadi potensi transmisinya harusnya tidak sebesar awal-awal waktu kita belum tahu nih mana pasien terduga, mana pasien bukan gitu kan. Jadi kan sekarang udah ada triase yang memang kalau misalnya ini terduga COVID, dia harus langsung masuknya ke sini. Nah, kalau bukan, dia ditanganinya di pintu yang lain seperti itu. Nah, jadi kalau memang COVID, terduga COVID, ya berarti kan kita bawa ke vaskes gitu ya. Apalagi ada faktor risiko lain, seperti misalnya penyakit-penyakit penyerta, riwayat hipertensi, riwayat penyakit jantung, riwayat penyakit paru kan, seperti itu. Nah, kitanya tentunya melindungi diri dengan memakai masker, kemudian sering cuci tangan seperti itu, termasuk juga anggota keluarga kita kan. Anggota keluarga kita juga kalau memang bisa pakai masker ya dia tentunya harus pakai masker seperti itu. Justru malah lebih penting kan karena adalah yang bergejalanya, yang anggota keluarganya kita yang kita mau pastikan. Nah, mungkin seperti itu sih yang step-stepnya gitu yang kita harus go through adalah tadi memastikan kitanya dulu, kemudian memastikan anggota keluarga kita menggunakan APD seperti itu, kemudian memikirkan bagaimana membawa ke vaskesnya, cara yang paling aman seperti itu, apakah menggunakan kendaraan pribadi seperti itu kan, atau kalau memang di Makassar bisa book an appointment dulu seperti itu dengan puskesmas atau dengan rumah sakit yang kita mau tuju. Jadi memang kita tidak meminimalisir waktu tunggu seperti itu. Itu bisa dilakukan sih. Ya jangan panik intinya. Dan memang ya saya berharap ini pertanyaannya tentunya kita ketemunya di awal ya, maksudnya pada saat gejalanya masih ringan gitu anggota keluarga kita, karena sebetulnya COVID kan bukan yang tiba-tiba memburuk gitu, pasti kita tahu kapan dia mulai bergejala. Nah itu sebetulnya yang kita harus exercise sih gitu ya. Jadi kita daerah transmisi lokal, ada salah satu dari gejala ringan, kita harus pikirnya dulu ya
kemungkinan kita sudah jadi ODP nih gitu. Apalagi kita ada riwayat keluar rumah kan, misalnya kita ada riwayat keluar rumah dalam waktu 14 hari sebelum kita bergejala, ya berarti kita ada paparan. Nah, itu kita harus pikir dulu, mungkin kita terinfeksi COVID. Nah, apalagi misalnya ada faktor risiko, ya berarti kita harus pikirkan ini harus ditegakkan nih diagnosisnya seperti itu. Nah, jadi itu kalau menurut saya kalau itu bukan mendadak, kita ada waktu untuk mempersiapkan. Jadi deteksi dini sih menurut saya itu kuncinya sih, terutama dengan orang-orang yang terdekat kita gitu. Tapi bedanya akan menjadi berbeda kalau kita ditelepon tiba-tiba pasiennya sudah parah gitu kan, ya memang harus langsung cari rumah sakit. Ya itu akan berbeda ya. Mungkin itu ya kita nggak bisa terlalu memastikan juga kalau memang yang mendampingi tidak terpapar gitu, karena kan pasti dia juga sudah panik, dalam artian dia juga mungkin udah nggak bawa masker atau udah posisinya dalam perjalanan menuju ke rumah sakit seperti itu. Itu sih yang bisa saya komentarin. Thank you. Yanti perlu unmute dulu. Ya, terima kasih dokter jawabannya. Mungkin ada tambahan dari dokter Ben? Bagaimana menangani keluarga kita yang menunjukkan gejala COVID-19? Ada tambahan dok? Ya, tambahannya mungkin nggak semua gejala flu itu COVID-19, itu aja mungkin perlu disadari. Nggak semua flu-like syndrome COVID-19 bisa juga gejala flu biasa, sehingga tadi Dr. Alfa bilang nggak usah panik dulu gitu. Jadi pastikan dulu bahwa gejala itu nanti kalau misalnya agak sedikit jelas, kita harus mulai curiga, kemudian ke Vaskes. Dari Vaskes nanti kita bisa tahu apakah kita COVID atau tidak. Tapi sebelum itu pasti ya memang jangan panik dulu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya. Terima kasih dok untuk jawabannya. Berikutnya dok ada pertanyaan dari Gian Christian. Gian Christian dari FK Unhas Makassar. Mungkin saran dan informasi dok untuk stigma-stigma negatif yang telah muncul saat ini terhadap para tenaga medis yang melakukan perawatan pasien COVID-19. Apa peran yang bisa kami lakukan seperti ini? Ya mungkin dokter Alfa lebih dulu. Dokter Alfa mungkin boleh memberikan saran bagaimana menghadapi negatif dari masyarakat terhadap para tenaga medis saat ini. Menghadapi stigma negatif ya. 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 Ya saya jujur kurang mengikuti lagi ya. Mungkin nanti Bang Ben bisa sharing kalau ada ada real case gitu. Karena kalau dari grup teman-teman saya sih dari teman-teman dokter gitu ya, itu udah mulai berkurang sih, sudah mulai berkurang komentar-komentar yang bilang kalau mereka seperti di stigma seperti itu ya, seperti makanya mungkin kalau teman-teman ada informasi yang lebih update dan memang ini dari real case kayak gitu. Karena kalau di India ya saya dengar di India memang seperti itu gitu, misalnya kayak dilakukan kontak tracing, orangnya sampai dipukulin, dilemparin batu dokter yang datang atau tenaga medis yang datang. Tapi kalau di Indonesia, saya sih jujur nggak ngikutin gitu, dan kayaknya belum pernah dengar yang sampai separah itu. Kemarin sih ada waktu saya lulusan Undip, nah itu kita memang ada satu batch 46 dokter di swab, yang ada yang masih residen, ada yang sudah jadi konsulen, itu positif semuanya, dan kebanyakan tidak bergejala. Nah,
Kalau di Semarang itu ditaruh di isolasi ya, diisolasi di rumah dinas Pemda. Jadi memang di di apa dikumpulkan isolasinya, bukan isolasi di rumah tapi isolasi terpusat. Seperti itu dibiayai oleh Pemda semuanya. Kemudian awal-awal teman saya ini salah satu teman dekat, teman KTB juga, itu dia juga cukup cukup stres ya, cukup stres karena masih baru menikah, terus kemudian harus pisah dari istrinya, istrinya masih hamil muda. Kemudian sempat ada di WhatsApp grup itu tiba-tiba list dari nama dokter-dokter itu entah bagaimana tersebar seperti itu, seperti list nama-nama dokternya tersebar termasuk alamat. Nah, ini waktu itu terjadi kepanikan juga gitu karena takutnya nanti keluarga di rumah bisa menjadi apa ya, menjadi sasaran kemarahan massa gitu kan, misalnya kan karena dianggap menjadi sumber penularan. Tapi waktu itu sih tidak terjadi ya yang dikhawatirkan gitu. Malahan oleh Pemda karena itu di frame-nya positif gitu. Jadi memang oleh medianya juga di frame-nya ini memang tenaga medis yang di garis depan yang meresikokan dirinya, which is kenyataannya. Kemudian Pemda juga sangat suportif begitu, memastikan kalau mereka bisa pulih. Jadi menurut saya sih itu cukup baik juga gitu. Dan kemudian yang beredar di media sosial juga bagaimana kehidupan dokter-dokter ini selama di dalam masa isolasi begitu kan, terus kemudian mereka memberikan pesan-pesan positif lewat sosial media untuk edukasi kepada masyarakat untuk stay at home, untuk jangan jangan berbohong gitu ya tentang mengenai kondisi kalau ada memang gejala ke arah COVID pada saat datang ke layanan kesehatan. Seperti itu sih kondisinya yang saya tahu. Mungkin beda kalau dari ceritanya Bang Ben atau teman-teman yang lain. Itu mungkin Yanti ya. Oke. Baik, Dokter Alfa. Dokter Ben, mungkin ada tambahan, Dok? Iya, sedikit tambahan. Pertanyaannya bagus ya. Apa yang bisa kami lakukan? Saya tahu di Sulawesi Selatan ada beberapa kasus ya, seperti saya dengar berita di Go atau di mana. Jadi kasus-kasus stigma ada beberapa kasus terjadi di Sulawesi Selatan. Dan saya pikir pertanyaan itu penting sekali. Apa yang bisa kami lakukan? Yang bisa dilakukan adalah bisa teman-teman di sana bisa menjadi corong untuk info yang valid tentang COVID-19. Intinya itu. Jadi kalau misalnya di WHO ada yang disebut dengan infodemik. Infodemik itu adalah informasi yang berlimpah tentang satu topik. Yang mana itu membuat orang bingung mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Jadi informasi banjir sehingga orang bingung untuk menentukan ini yang kita ikuti atau yang sana yang kita ikuti. Jadi saya sangat setuju dan mendorong itu supaya teman-teman di Makassar itu bikin satu kumpulan, bikin grup begitu untuk bisa menginformasikan hal-hal yang benar tentang virus COVID-19. Saya yakin kalau misalnya informasi itu bisa diberikan kepada masyarakat dengan benar, dengan infografik atau dengan tulisan-tulisan yang menarik, anak-anak muda ini saya pikir gudangnya ide begitu ya. Itu bisa diperangi itu, stigma itu. Tetapi cara memperanginya adalah kita harus tahu yang benar dulu. Tahu yang benar dari mana? Banyak studi yang bilang ini, banyak studi yang bilang ini. Yang pertama adalah kita harus bertanya kepada ahli untuk bisa menginterpretasikan studi yang keluar dari sini, studi yang masuk dari sini, vaksin katanya mau keluar minggu depan dan lain-lain gitu. Itu memang harus ada tempat orang bertanya yang betul-betul ahli untuk bisa menginterpretasikan studi-studi yang baru keluar. Kadang-kadang studinya kecil, sampelnya kecil. Kita kan nggak mungkin ikut itu. Sedangkan misalnya CDC dan WHO untuk mengeluarkan satu pandangan, dia butuh puluhan sampai ratusan studi dikumpulkan, kemudian dipilah-pilah mana yang sejalan, mana yang
memenuhi syarat ilmiah, kemudian itu dijadikan panduan. Jadi nggak bisa cuma satu studi kecil, belum masuk peer review pula, kemudian itu jadi panduan bagi kita, oh ternyata virus COVID-19 menular lewat airborne, contohnya seperti itu banyak sekali seperti itu. Yang kedua, informasi yang dari koran, dari medsos, dan lain-lain, itu harus dicari kepada website resminya. Website resminya WHO, website resminya Kemenkes, website resminya BNPB. Jadi jangan terlalu juga percaya dengan apa yang dikatakan medsos atau media. Ada media yang benar, ada juga yang salah kutip. Jadi harus selalu kita merujuk kepada website resmi badan-badan kesehatan yang sudah kita yakini. Begitu. Jadi saya sangat mendorong bahwa apa yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita lakukan untuk memerangi stigma di masyarakat, yaitu dengan memberikan informasi yang benar. Itu Yanti. Baik, terima kasih dok. Karena sudah waktu ya, ada pertanyaan terakhir dok. Pertanyaan ini dari Kristio Paulus, mahasiswa farmasi Sekolah Tinggi. Pertanyaannya seperti ini dok. Bagaimana penanganan dari pasien-pasien COVID-19 dan bagaimana caranya menangani limbah di rumah? Misalnya disebut mungkin ada tisu yang digunakan dan kemungkinan tisu tersebut sudah terkontaminasi, apalagi kalau di dalam rumah tersebut ada keluarga yang pasien COVID. Nah, seperti apa menangani limbah-limbah seperti ini kalau di rumah dok? Ya, mungkin kepada Dr. Ben, saya silakan. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Jadi untuk COVID-19 ini penting juga semua kita belajar, apalagi orang-orang kesehatan. Saya pikir tidak pasti pernah mendengar yang namanya tentang desinfeksi. Tetapi desinfeksi itu biasanya harus dilalui dengan pembersihan. Jadi judulnya biasa cleaning and disinfection. Jadi untuk cleaning biasa kita pakai air dengan deterjen, dengan desinfeksi biasa kita pakai larutan klorin dan alkohol. Jadi apa yang kita lakukan di rumah? Kalau misalnya ada PDP, keluarga kita, ada yang confirm case baru pulang, tapi langsung masuk ke rumah. Yang kita lakukan bahwa kita harus membersihkan, melakukan desinfeksi secara rutin minimal 2 kali sehari untuk daerah-daerah atau permukaan-permukaan yang sering disentuh. Itu wajib. Karena ini untuk menghindari penularan ke anggota keluarga yang lain. Yang kedua, mengelola limbah. Mengelola limbah, kalau di dalam rumah, memang tisu yang dipakai untuk bersin, batuk, itu harus dimasukkan ke dalam tempat sampah yang tertutup. Jangan tempat sampah yang terbuka, yang dari plastik itu jangan seperti itu. Waktu-waktu tersenggol, kemudian tisunya jatuh, atau maskernya jatuh, maka harus ada orang yang mengutip itu mungkin dengan cara tidak aktif, ngutipnya, pegang, kemudian masukkan lagi. Dan wajahnya, pegang mata, mulut, hidung, mulut, dia akan tertular. Jadi pertama, pastikan tisu, kemudian masker yang dipergunakan itu dimasukkan dalam tempat sampah yang tertutup. Setelah itu, kita bisa berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan untuk mengkoleksi sampah itu ke tempat yang aman. Memang harus ditutup rapi. Kemudian kalau bisa diberikan tanda bahwa itu sampah medis dan kemudian agar cleaning di dinas KLHK mungkin yang mengutip itu bisa tahu bahwa itu limbah medis. Juga yang terakhir bahwa ya ini kita nggak tahu ya, karena kita dengar bahwa masker yang sudah dipakai itu kadang-kadang jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian dicuci lagi, kemudian dijual. Jadi ada yang menganjurkan, dinas KLHK misalnya menganjurkan sebaiknya masker medis yang dipergunakan itu dirusak dulu gitu sebelum dibuang. Tapi itu juga berisiko ya ketika kita pegang bekas masker itu juga bisa menginfeksi tangan. Tetapi itu perlu kehati-hatian untuk membuang medis memang. Baik, itu aja Yanti. Baik, terima kasih Dr. Ben. Dr. Alfa mungkin ada tambahan terkait dengan bagaimana mengelola limbah seperti ini, Dok? Apalagi juga termasuk limbah yang dari rumah, yang di rumah.
Ya, sangat. Saya juga tadi belajar banyak sih terkait dengan praktisnya dari Dr. Ben, dari Bang Ben. Ya, mungkin poinnya tadi sih mengingatkan kembali soal isolasi ya, isolasi mandiri. Itu merupakan poin yang penting yang waktu kami membantu kontak-kontak kami itu juga harus dipastikan sebetulnya disposal management, karena mungkin tidak mudah juga sebetulnya untuk memisahkan limbah dari pasien atau yang kita curiga mungkin terinfeksi dengan orang rumahnya seperti itu. Dengan itu kan harus dikomunikasikan ya dengan orang rumah. Jadi misalnya menggunakan 2 tempat sampah yang berbeda, kemudian ada bin bag-nya atau plastik seperti itu yang memang kemudian nanti siapa yang akan mengelola dari limbahnya gitu kan, untuk kemudian jangan sampai nanti kita meresikokan orang lain misalnya yang mengelola limbahnya walaupun sebetulnya sudah tercampur. Mungkin prinsipnya seperti yang tadi Dr. Ben sampaikan gitu, itu harus terpisah. Kemudian juga tadi kalau ada labeling atau gimana itu jauh lebih bagus. Hanya memang kita bisa bantu case by case sih gitu, untuk kalau nanti ada yang konsultasi dengan kita atau pada saat kita mengedukasi orang yang ada di rumah gitu kan. Mungkin kalau kayak anak kos itu lebih mudah mengelolanya, misalnya tinggal sendiri. Terus misalnya bisa di double 2 kali plastiknya, ya ini jadi kurang ramah lingkungan seperti itu kan. Tapi misalnya pertama-tama diikat dulu, terus kemudian dilapis lagi dengan plastik yang lain, baru ditaruh di tempat sampah umum seperti itu untuk bisa dibawa sama petugas pengelola sampahnya. Mungkin praktis-praktis seperti itu sih, hanya kita bisa bantu karena kita paham prinsip penularannya seperti itu. Jadi kan setiap kali menyentuh tempat sampah, kita harus juga mencuci tangan kita seperti itu kan. Dan sebetulnya prinsip itu yang sangat penting ketika orang yang kita dampingi itu paham gitu pada saat mereka di rumah, bahwa itu bukannya sering-sering cuci tangan gitu, tapi adalah setiap kali menyentuh sesuatu yang disentuh oleh ODP, PDP yang sedang ada di rumah, itu menjadi infeksius seperti itu. Maka kita harus cuci tangan gitu, dan kita betul-betul sebisa mungkin mendefinisikan ruangan mana yang tempat yang kontak tersebut dan mana yang untuk orang sehat seperti itu. Makanya tadi yang Bang Ben bilang terkait dengan desinfektan di rumah, itu sebetulnya bisa lebih praktis juga kalau kita memang ada di kamar yang terpisah. Karena kalau yang sakit walaupun pakai masker tetap berkeliaran di rumah, kita akan lebih sulit karena harus mendesinfek semua permukaan yang disentuh kan. Prinsipnya kan seperti itu. Jadi kan kalau dia di rumah di dalam kamar terpisah, kemudian hanya keluar misalnya ke kamar mandi, itu kita hanya membersihkan tempat-tempat yang dipegang, misalnya pegangan pintu kamar mandi seperti itu. Itu mungkin sangat teknis dan praktis, tapi bisa kita tolong juga gitu untuk mengedukasi teman-teman yang home isolation. Tambahanku gitu ya. Makasih. Baik, makasih Dr. Alfa untuk tambahan penjelasannya. Ya, mohon maaf teman-teman untuk pertanyaannya karena keterbatasan waktu tidak semuanya bisa saya fasilitasi ya untuk ditanyakan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Baik, kita tutup saja sesi Q&A pada malam hari ini, dan sekali lagi saya persilakan kepada narasumber kita. Mungkin pertama kepada Dr. Ben dulu untuk menyampaikan closing statement dan juga mungkin menyemangati, mungkin ada teman-teman alumni yang bergabung di sini yang juga berjuang di garis depan, juga bagi kami mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa untuk tetap memberikan respon positif dan kemudian bisa mengedukasi masyarakat. Silakan Dr. Ben, kemudian disusul oleh Dr. Alfa memberikan closing statement-nya. Baik, teman-teman, tenaga medis, tenaga kesehatan, yang sebagian mungkin kita berada di garis terdepan. Seperti di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita menghadapi tantangan besar
di pandemi yang mungkin kita akan alami cuma sekali seumur hidup ini, tetapi pandemi ini juga memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa melayani dengan baik dan ikut berperang di tengah kancah perang besar ini dan bisa menyelamatkan nyawa lebih banyak orang lagi. Itu harapannya. Dan apa yang alumni atau teman-teman kesehatan bisa lakukan ke depan, saya pikir bahwa Tuhan memberikan kita ladang yang luas untuk siap untuk dituai. Jadi saatnya untuk melayani ya sekarang ini. Jadi dalam situasi seperti ini, saya berharap teman-teman terus melayani, pikirkan pelayanan, filling the gap apa yang belum dilakukan pemerintah, dan layani Tuhan dengan setia. Itu dari saya, Yanti. Nah, baik, Ben, berikutnya Dr. Alfa, dipersilakan. Ya, mungkin sebetulnya mirip ya, seperti yang Bang Ben bilang gitu, kita start small dari apa yang Tuhan percayakan pada kita, gitu kan, ruang lingkupnya juga mungkin dari yang buka mata, buka telinga gitu, karena sesederhana hanya meluruskan konsep-konsep yang masih keliru, itu sebetulnya kita bisa mencegah penularan lebih luas daripada infeksi ini, yang ujung-ujungnya kita juga akan berkontribusi kepada flattening the curve, kemudian untuk bagaimana meminimalisir orang yang harus masuk ke rumah sakit. Dan itu kuncinya saat ini memang betul-betul di pemahaman yang lebih baik seperti itu. Dan juga yang seperti tadi saya bilang, bagaimana membuat prinsip-prinsip tadi, yang teori tadi, itu bisa betul-betul dilaksanakan seperti itu dengan konteks kita masing-masing. Nah, ini yang mungkin teman-teman bisa bisa saling tukar best practice dan lesson learned seperti itu. Dan khususnya yang memang di Promkes, di promosi kesehatan, seperti itu bisa memikirkan dengan konteks lokal, dengan tadi media-media yang bisa dieksplor, bagaimana kita bisa lebih efektif lagi mengkomunikasikan apa yang betul tadi, informasi yang betul. Ya kiranya lewat yang kecil ini, tapi yang Tuhan percayakan dengan kita dengan kapasitas kita bisa lakukan dengan faithful, dengan setia. Itu sih yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Dr. Alfa. Ya, teman-teman peserta seminar lain, kita akan menutup seminar online kita pada malam hari ini. Untuk lagi kesediaan Dr. Ben untuk menutup sesi ini dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat malam hari ini kami bisa membagikan, men-sharingkan pelayanan di COVID-19 kepada teman-teman kami yang ada di Makassar dan sebagian Indonesia bagian timur. Kami berterima kasih karena Allah sudah pimpin kami, membukakan mata kami, ladang pelayanan yang sudah siap untuk dituai. Dan untuk itu, biarlah Tuhan apa yang sudah kami dapatkan, itu bisa terus kami lanjutkan sampai berbuah kepada pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan menjadi kuat oleh-Mu, dan biarlah kami terus digerakkan oleh-Mu untuk bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan untuk memerangi COVID-19 ini di daerah kami masing-masing. Mungkin di komunitas kami, di gereja, mungkin di komunitas kami, di perkantas, mungkin di komunitas kami, di kampus kami masing-masing. Biarlah kami berbuat sekuat tenaga untuk melayani Tuhan dalam masa pandemi ini, dan biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan buat waktu ini, di mana Perkantas Makassar sudah menginisiasi acara ini, dan biarlah kiranya Perkantas Makassar juga diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melayani mahasiswa, siswa, dan alumni lebih lagi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami angkatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih, Ben. Ya, berikutnya mungkin ada pengumuman. Iya. Yang pertama, untuk kepentingan pembuatan
agar peserta seminar untuk mengirimkan nama lengkap dan gelarnya WA yang kita punya. Untuk materinya dapat dibagikan melalui link Google Drive. Kemudian file PPT juga akan dikirim ke Google WA peserta, dan kemudian rekaman seminar pada malam hari ini akan kami bagikan melalui YouTube PMK Kota Makassar dan PMK di Karsa. Ya, berikutnya teman-teman ada info bagi teman-teman berprofesi sebagai tenaga pengajar, baik itu dosen, PMK Kota Makassar juga akan mengadakan seminar pendidikan yang berbicara tentang kurikulum di masa pandemi. Jadi kalau seminar hari ini fokuskan bagi tenaga kesehatan, bagi alumni dan mahasiswa jurusan kesehatan. Dan nanti berikutnya kita akan mengadakan seminar pendidikan yang memang dikhususkan bagi teman-teman kuliah di jurusan keguruan maupun juga yang saat ini berprofesi tenaga pengajar. Jadi akan kami infokan lebih lanjut untuk seminar ini. Masih ada lagi pengumuman, next. Iya, oke. Mewakili pengurus PMK, mewakili PMKO Sandikarsa dan Perkantas Makassar secara umum, mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, Dr. Benyamin, kemudian Dr. Al. Terima kasih untuk sharing materinya. Terima kasih untuk sharing informasi bagi kami. Tuhan memberkati Dr. Ben dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua hal yang dikerjakan. Tuhan anugerahkan juga kesehatan, apalagi dalam masa di pandemi seperti sekarang ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus PMK Kota Makassar dan pengurus PMK sebagai penyelenggara sehingga kegiatan seminar online ini boleh terlaksana. Terima kasih juga kepada pimpinan cabang Perkantas Makassar dan semua staff Perkantas Makassar untuk support dan juga bagi pelayanan mahasiswa. Dan terakhir, terima kasih kepada semua peserta online di seluruh Indonesia yang sudah boleh bergabung dalam seminar online di malam hari ini. Terima kasih untuk respon pendidikan terkait dengan seminar online yang kita laksanakan di hari ini. Akhir kata, saya pamit. Tetap semangat, teman-teman. Tuhan melindungi teman ini, baik bagi teman-teman yang ada di garis depan sekarang, maupun juga kita mahasiswa, tetap semangat. Seperti tadi pesan narasumber kita, berikan kontribusi apapun yang bisa. Salam sehat, tetap di rumah, dan setia. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan bangsa kita dan dunia ini. Sampai bertemu di seminar-seminar selanjutnya, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung narasumber, teman-teman semuanya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus. Shalom. Terima kasih Yanti, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Yanti. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih. Teman-teman boleh live meeting. Nanti info selanjutnya akan saya infokan di grup WA.